Pas lawan Filipina juga sempat sedikit-sedikit tuh. Ya, ada. Salah stop ball. Itu rumput. Nah itu mental lagi nggak tuh? Itu rumput. Rumput ya? Tolong dong, banget. siapa sih yang rumput GBK tuh katanya ngambil rumputnya di Depok. Rumput licin lagi. Rumputnya licin. Itu rumput dari Depok. Gak tahu dia. Kalau itu emang lompat bolanya itu ya. Gak tahu. Nanti aku salah lagi. Enggak bakal. Banyak orang yang bakal ngebelain kok. Ya. Halo Smart Sporty, ketemu lagi di Sportcast 77, podcast terbaik mengalahkan Mamat Alkatiri. Bagus, mengalahkan siapa lagi Bang Pras? PWK Kita kalahkan. Deddy Kobuser, Denny Sumargo. Waduh. Semuanya kita kalahkan. Itu ada sepak bolanya semua tuh ngomong-ngomong. Ya nggak apa-apa lah. Kenapa? Tapi Mamat kemana sih Nah Mamat? itu pertanyaannya. Kenapa kali ini Bang Mamat Alkatiri tidak hadir Dia lagi mempersiapkan sebuah pernikahannya. di Mamuju kapan lagi kan? Jadi dia harus absen. Karnivora nikah sama manusia. Tapi Bang Pras, kenapa Mamat Alkatiri jika ada pemain timnas dulu Sintayong sama Bang Pras kita? Betul, Coach Sintayong sama gua waktu itu. Dan sekarang ada lagi satu kiper dia tidak datang. Dia kayaknya tidak suka timnas negara ini. Apakah seperti itu? Kayaknya ya dia pengen dilempar botol kayaknya. Seperti siapa? Waduh. Saya colek nih. Tapi Bang Pras, kali ini kita kedatangan salah satu kiper timnas yang kali ini lagi diidolakan oleh banyak semuanya. Sampai anak gua yang umur 4 tahun seneng gitu. Seneng banget. Apalagi waktu ngegocek main Irak. Kita perkenalkan saja Hernando Ari Sutaryadi. Halo. Hernando Ari. Oh, keren. Berasa kayak ditonton banyak tadi ternyata. Kita lagi di exhibitionnya Adidas ya. Iya betul. Di PIM 3. Betul. Dan di kita, pintu 8 teman-teman. Masuknya dari pintu 8 kalau mau ke sini kita kedatangan Bang Hernando Ari khusus untuk teman-teman semua di sini. Akan kita tanya-tanya habis, termasuk tadi gocek siapa? Pemain Irak. Bagus, itu bagus. Gocekan terbaik. Dan gak lagi kayaknya. Mas, tapi emang itu awalnya niat emang gak kelihatan pemainnya? Enggak sih, awalnya tuh aku sudah kayak baca pertandingan gitu kan Mas. Iya. Awalnya kan itu masih 1-0 kan. Iya. Nah, terus aku ada salah satu momen lah yang aku ngasih ke Ragnar itu kan. Iya. Bisa counter attack dan hampir jadi gol. Nah, aku pengen itu tenang lah gitu di pertandingan itu kan. Harapannya begitu. Ya, harapannya. Siapa tahu kan bisa main, bisa jadi counter attack karena aku udah narik 2 orang. Tibanya aku di body dari belakang. Di body di belakang enggak kalau ada dia tiba-tiba. Udah enggak, cuman enggak expect sampai dia kan ngekan gitu ya. Karena dari depan itu ada lawan. Gitu. Iya. Ya udah gitu. Abis gitu langsung kayak menyesal dibangun nama Rido ya? Iya, tapi itu buat jadi pengalaman sih Mas. Karena iya dong. Udah jadi kejadian kayak gitu, jadi aku nggak bakal takut akan apa yang akan terjadi lagi. Ada tuh masih umur 22 loh. Dan tanggungannya seluruh rakyat Indonesia. Iya kan? Aja pernah bikin kesalahan lah, santai lah. Lah sampai dia tua juga udah. Di Parma juga masih bikin kesalahan. Iya, santai. Iya, wajar lah. Tapi di ruang ganti itu bener kata Sintayong, Hernando tuh seperti yang diem. Iya, kalau apa yang membuat saya misal kalau kita kalah itu terus apa yang kesalahan yang aku buat di pertandingan pasti itu aku selalu mikir sih Mas, buat introspeksi lah pasti. Iya pasti. Pasti terus kalau di kamar pasti kebayang-bayang terus sampai aku pernah itu tidur kan aku satu kamar sama Arhan. Terus katanya tuh aku ngigo itu mimpi maki-maki diri aku sendiri. Kenapa sih gini anjing, kenapa bisa kayak gini gitu ya. Harusnya langsung gua buang. Iya, gitu saya. Arhan panik tuh. Ya orang ini ngapa ini katanya. Oh di hotel tuh sampai ngigo-ngigo. Iyalah pasti beban mentalnya ke situ. Tapi cepet ya maksudnya baliknya dengan permainan selanjutnya. Ya itu sih karena pelatih ingin mencoba membalikan mentalku ya Mas. Iya. Mungkin aku dikasih coba lagi lah. Tapi dengannya adanya kayak gitu jadi aku belajar sih apapun kesalahan yang kita buat seenggaknya nggak terulang lagi, mungkin itu bisa membuat mental itu naik. Jadi tetaplah dipercaya sama Kucin terus itu sih. Iya. Mas lawan Filipina juga sempat sedikit-sedikit tuh. Ada salah stop ball. Itu rumput. Nah itu mental lagi nggak tuh? Itu rumput ya? Tolong dong, siapa sih yang rumput GBK tuh katanya ngambil rumputnya di Depok. Rumput licin lagi. Rumputnya licin. Itu rumput dari Depok. Gak tahu dia. Kalau itu emang lompat bolanya itu ya. Gak tahu. Nanti aku salah lagi. Gak bakal. Banyak orang yang bakal ngebelain kok. Santai lah. Namanya juga sekali lagi umur 22. Umur 22 tahun. Harusnya kan
jarang banget kan. Kelahiran 2002 coy. Iya sih. 2002. Nah itu aku Itu bersyukur nih, Ronaldo Mas. abis ngangkat piala dunia itu. Iya, Iya kan? 2002. 2002. Piala Dunia di Jepang, Di Jepang Korea. Iya. Anda baru lahir kan? Iya, makanya itu aku bersyukur sih karena di tahun ini dia Coach Shin kan berani motong generasi ya. Iya, Iya, Ya, luar ini biasa. paling muda sih menurut saya. Iya. Sampai di U23 pun kita masih diisi pemain-pemain muda juga. Umur 18, 17 itu bisa masuk di timnas U23 tuh jadi kayak ya ini pengalaman yang luar biasa lah buat saya. Apalagi saya udah bisa bersaing di misal kayak lawan Korea kemarin, Betul. Iya, sampai betul. Jepang yang senior, Betul. sampai Argentina itu wah itu saya sangat bersyukur dengan adanya Coach Shin itu. Sampean tuh masih deg-degan gak sih? Sebelum peluit mulai itu Anda yang masih itu deg-degan gak sih? Pasti sih Mas, pasti itu ada. Tapi Berapa kan kita, menit biasanya mulai nyaman? Biasanya? sebelum sampai saya dapat sentuhan pertama bola, baru itu oke. udah tenang sih. Oh. Jadi kayak belum sentuh bola itu jadi kayak was-was gitu loh. Apalagi kalau tahu-tahu tiba-tiba diserang gitu. Counter attack Ya, tiba-tiba. ataupun dapat save satu itu baru udah tenang gitu. Enjoy lah itu, enak. Kalau kita kan lihat Hernando sekarang udah di timnas senior ya, penjaga gawang nomor 1 Indonesia nih. Iya. Di usia 22 tahun yang cukup muda lah Iya, hitungannya. Siapa Itu lagi? tuh Ada siapa lagi ya? Ada Riyandi. Nadeo. Ya, ada Adi Satrio, Nadeo Adi gitu. Satrio, iya benar. Nadeo. Sekarang prestasinya udah mendapatkan medali emas yang kita tunggu-tunggu dari 91 Bang Pras. Alhamdulillah. Kemudian dia sudah bermain juga melawan Argentina. Piala Asia 2 kali usia 23 sama Piala Asia senior dia Iya, main. semuanya dia. Semuanya Hernando Ari. Semuanya Tapi kalau kita Hernando. balik ke awal itu Hernando itu mengawali sepak bola tuh kapan waktu di mana tuh? Kan lahir di Saya Semarang tuh ya? ya di Semarang. Awal itu Bang dari TK besar. TK besar itu udah ya diajak main bola lah dari TK? dulu. Ya, cuman fun-fun doang sih. Kayak Iya. diperkenalkan lah istilahnya gitu. Diperkenalkan nih loh. Ayah maunya itu tuh dari papa dulu sih, cita-cita dari ayah. Oke. Jadi diperkenalkan ini kamu main bola ya besok biar kamu tahu dulu main bola itu gimana, tekniknya gimana. Jadi diperkenalin. Dan awal aku masuk itu aku bukan kiper, Nah, ini. Apa posisi? striker. Tuh jauh banget. ini. Dari Makanya. depan ke belakang. Makanya aku dulu striker dulu, terus tiba-tiba jadi kiper itu udah jalan kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD itu aku striker itu bisa top skor, bisa pernah juara, bisa Di SD itu? Iya, di SD. Gak ada kepikiran mau jadi kiper waktu itu. Nggak ada. Karena tiba-tiba kipernya sakit aja Bang itu. Kipernya tiba-tiba sakit. Iya, Ini sakit. sejarahnya nih, Iya, jadi kiper nih. Sakit itu dia nggak berangkat. Iya. Terus tiba-tiba dulu tuh waktu kecil ya. Ini waktu kecil. Iya, waktu iya, kecil tuh aku paling tinggi. Ya, waktu kecil. Iya, waktu kecil. Postur tubuh. Di antara teman-teman paling tinggi. Paling tinggi lah. Terus habis Oke. itu dipilih lah, dicoba aku ke kiper. Akhirnya di kiper itu pelatih bilang, "Oi, kamu ada itulah bakat bisa lah diasah lagi nanti ya." Ya. Akhirnya aku udah berjalannya waktu kiper Bang. Hari kiper itu di kelas 3 sampai aku masuk di akademi, ada akademi namanya di Semarang itu Efek Goalkeeper. Itu legend juga yang pegang. Oke. Pak Efek Cahyono itu. Jadi Efek dari Cahyono. dari Malang lah itu legendnya. Dari dia tuh seniornya Benny Van Bluken. Jadi Oh iya, Benny Van pelatih Bluken gue, ya. seniornya lah itu Pak Efek itu. Nah dari situ terus lah sampai aku itu latihan, jadi latihanku seminggu cuman ikut latihan game dengan tim itu 2 kali. Oke. Yang selainnya pasti ikutnya Sabtu Minggu lah. Iya. Yang hari-hari biasa itu ikutnya khusus di kiper aja. Oh, kayak Jadi privat kayak gitu ya. private gitu, akademi gitu. Oh, Gitu. jadi khusus kiper. Heeh. Di Semarang tuh daerah mana sih, Dok? Semarangku di Tembalang Bang. Semarang Tembalang. atas, Semarang Undip. bawah. Atas. Atas. Soalnya sekarang Ya. anak Middle lah. Middle ya. Soalnya Aku tahu tuh Semarang atas, Semarang Ya. bawah gitu. itu apa Bang? Ya, sebutannya katanya bener Awal kan? tuh, ya. Jauh hari Semarang mana? Jawa itu dia mana ya? Solo dia. Itu Solo. Oh, mana? enggak ada yang Semarang. Ngawi. Ngawi. Ngawi Dewangga itu. Semarang. Dewangga Semarang juga. Dekat itu kalau Dewangga itu. Cuma Timnas 5 menit. rata-rata Jawa semua ya? Iya, Jawa. sekarang banyak Iya. angkatan Hernando yang dulu-dulu ketemu tuh pasti waktu Iya, kecil tuh. pasti. Banyak banget sih, banyak banget. Kemudian sejarahnya bisa pindah ke Surabaya, ke Persebaya aku Empang. itu gara-gara kan gini. Awalnya tuh aku sudah menawarkan diri Bang ke Semarang gitu kan. Itu waktu aku udah juara U16. U16 Oke. di Sidoarjo itu juara 1 kan, AFF itu kan. Pertama kali Loh, itu bisa juga. kepanggil timnas dipantau waktu Gara-gara apa? Itu gara-garanya gini, ada dulu tuh
timnas tuh timnas pelajar kan gitu. Timnas pelajar tuh kayak pelajarnya lah, bukan tim nasional, bukan kan beda. Tim pelajar itu ada buat keberangkat ke Cina. Jadi itu aku udah berangkat sekali. Itu aku seleksi tuh Bang. Dari, SSB juga kah itu? Iya dari SSB dulu. Oke. Terus ikut Kalimantan Tengah. Ikut Piala Menpora. Akhirnya itu bareng Bagas Bagus. Bagas Bagus yang kembar itu loh. Iya tahu. Ya itu terus akhirnya sampai bisa juara 2. Dari situlah aku bisa ikut tim pelajar dulu. Oh dipantau. Ya dari pantau. Ya habis dari tim pelajar ke Cina lah aku. Dari Cina itu sebelumnya ada seleksi buat tim nasional sama tim pelajar lagi. Oh ya oke. Ya itu waktu SMP lah. Dari Buset, SMP udah timnas. Ya. Hidupmu tuh bola terus ya? Bola pokoknya. Aku sekolah tuh 3 tahun gak pernah masuk. Masuk dua kali doang itu. Dispensasi ya. Bukan dispen lagi, Alpa doang itu tulisannya AAA doang. Tapi sekolah tahu kan? Tahu kalau aku main bola dan aku izin terus. Tapi naik. Ya itu susah. Naik, kalau atlet naik Bang. Naik gak? Naik. Cuman tugasnya numpuknya dari segini Bang. Tiba-tiba naik. Tugas doang itu 3 tahun. Habis itu ya itu dah. Oke, seleksi 2 nih, timnas pelajar sama timnas. Nah, seleksinya 16. digabung. Oh, digabung. Digabung. Jadi yang dulu tuh nyeleksi Coach Fahri Husaini. Ya. Nah, yang tim pelajarnya itu nggak tahu dari siapa lah, lupa aku. Dari legend juga tapi aduh siapa lupa, dari orang timur kok. Lupa aku. Terus yang pertama tuh awalnya aku udah main bagus menurutku ya Bang. Aku tuh udah main bagus di sini, timnas di seleksi ini. Aku udah save penaltinya bagus. Timnas pelajar? Ya sama, jadi digabung. Digabung. Ya, aku tuh udah main bagus, udah save penalti, save shooting, dan aku nggak kebobol. Orang bilang tuh di daerah sana, orang-orang yang nonton itu bilang, Nando, saya yakin kamu lolos. Kamu jauh-jauh dari Semarang. Itulah ada manfaatnya sampai sini. Udah pede juga dong ya. Udah pede. Iya dong. Tibalah waktu pengumuman. Aduh ini ceritain biasa aja ya. Gak apa-apa lah, ya kan masa lalu. Iya. Kan dibutuhkan orang. Rada. Aduh bangke banget lah. Ya berarti kan sampai sudah berusaha sekuat mungkin ternyata tidak sesuai ekspektasi. Betul. Ternyata bukan bener Bang, nggak diterima aku. Jadi waktu pengumuman itu bilang dikumpulin kan. Itu zamannya ada Supriyadi tahu nggak yang kenceng ya, yang kecil hitam itu. Ya itulah. Habis itu pun sama, nggak lolos juga Bang. Dia juga nggak lolos. Nggak lolos. Pengumuman tuh kayak gitu. Jadi ada orang cuman iming-iming gini doang. Anak saya mau berkarir ke luar negeri. Sampai tahu gitu. Kemarin gua waktu podcast di Sport 77 gua bilang gitu kan. Apip Sapi juga gitu. Sumpah depan. Tapi Apip sih emang tolol juga sih. Emang nggak lolos sih. Sumpah depan muka saya digituin Bang. Berarti karena faktor orang ordal dulu. Dan aku sampai sekarang tuh kayak percuma gitu loh Bang. Iyalah. Dan akhirnya saya kan nggak lolos kan dari situ kan. Nggak lolos itu Bang, di Subang itu aku. Seleksi di Subang nggak lolos. Aku lolosnya yang tim pelajar. Tim pelajar tuh ke Cina. Akhirnya berapa hari H-10 sebelum berangkat Cina tuh kita ada pertandingan timnas pelajar sama tim nasional U16. Yang itu tuh yang besar ini. Seru nih. Seru. Awalnya pertandingan lah ini udah jalan. Kalah lah aku nih. 7-1 aku kalah. Oh jebol 7. Kipernya aku lagi. 7. Kayak emang kayak gini aku gak lolos makanya kan. Kata timnas bener gak kepilih nih. Oh ya, tapi setelah keduanya ada pertandingan kedua lagi nih Bang. Karena kan mungkin mikirnya timnas pelajar nih karena bagus lah. Seenggaknya enggak jeblok banget, enggak jauh banget gitu. Makanya diadu lagi. Iya, diadu lagi. Menang kita 1-0. Menang 1-0. Menang. Clean sheet. Ya, habis itulah dari situ dipanggil sama pelatih. Nando, aku sama Supriyadi kayaknya. Nando, kamu habis pertandingan di Gotia Cup namanya kayaknya. Gotia Cup Cina. Nanti kamu kumpul ya bareng sama Supriyadi langsung ke Jakarta. Nah dari situ aku habis dari Gotia Cup Cina itu juara 3 atau enggak juara 4 aja, juara favorit lah gitu kan. Habis itu pulang Bang ke Jakarta. Tapi dari Jakarta tuh pulangnya ke Subang dulu. Enggak langsung ikut gabung timnas karena dulu tuh pasti ada kayak gini. Pasti ada perantara lah orang-orang. Iya dong, zaman di saat itu. Masih berapa? 16 tahun mungkin ya? 15 tahun. Dan itu pun aku kemana-mana sendiri Bang udah. Gak didampingi orang tua.
Udah berpetualang ya, sendiri. jadi buset. berpetualang Orang sendiri. tua di kampung wes. Ya gitu. udah pasrah, udah percayain lah sama saya gitu kan. Iya. Akhirnya saya tuh bareng terus sama Supriyadi dari Subang ke Jakarta. Kita tes semualah. Akhirnya lolos. Lolos itu masih seleksi Bang, bukan udah jadi tim. Masih seleksi lagi? Iya, masih seleksi. Masih ingat gak kipernya siapa aja waktu itu? Ada Pualam, ada Ahluts, ada anaknya Pak Sudirman itu si Rizky. Oke. Terus sama saya, sama siapa lagi ada 5 kayaknya. Banyak ya 5? Banyak. Itu masih puluhan kok Bang, masih 50-an apa 60-an orang itu. Oke. Jadi di seleksi itu saya lolos, udah tinggal 3 kiper lah itu. Saya, Ahlut sama Rizky Sudirman itu. Secara nggak langsung udah pasti ke bawah nih. Ya, itu buat kualifikasi di Thailand. Oke. Itulah membara-bara lah itu aku. Ambisinya besar saat itu ya. Tiba-tiba langsung nih aku baru sampai di Thailand, aku dibilang, "Nando, besok kamu main Intia." Waduh, kaget dong aku. Karena Tapi kan itu impiannya kan. iya. Tapi kaget. Gimana kagetnya? Dulu tuh aku gini Bang. Kagetnya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Adrenalinnya langsung naik. Iya, Udah langsung kayak, berasa di lapangan. aku nih baru selesai di pertandingan ini, kenapa kok beda level lagi nih gitu kan. Cepet banget Cepet ya. banget. Iya. Terus aku tidur lah tuh. Aku tuh sempat gak enak. Dulu kan kiper utamanya Ahluts itu. Iya. Aku pernah sempat bilang gini, aku bisikin, "Hey Ahluts, aku pengen bersaing bersih ya. Kita bersaing bersih. Aku bakalan pokoknya pengen ngejar lah ini, pengen jadi utama." Nah dari situ nih dia bilang oke, nggak apa-apa, ya udah aman lah. Tiba-tiba pada saat udah masuk ke Thailand itu, aku langsung tiba-tiba inti. Gak tahu kenapa itu. Itu Coach Fahri. Iya Coach Fahri, Oke. pelatihnya Coach Gatot. Oh, Gatot Prasetyo. Ya, Oke. Gatot Prasetyo. Udah langsung percaya sama aku kan. Waktu pertama itu main sama Kepulauan Mariana Utara itu. Ya itu kita menang berapa? 19 atau 18? 18. 11, 9 apa 10 gitu. Kosong. Iya, Maksudnya dari dia. kosong. Clean sheet. Clean sheet Katanya tau. sampean minum kopi ya? Gak boleh. Itu Supriyadi masuk juga. Supriyadi masuk juga. Nah, barengan sama aku. Jadi itu gini Bang. Yang masuk itu dari timnas pelajar, winger tuh dulu ada Amana Rabdillah, Ya, Supriyadi sama saya gitu. Jadi itu 3. lolos ke Iya, timnas yang lolos. 16. Dan 3-3-nya nih langsung jadi inti semua. Bang Supriyadi Main. itu paling jago Iya, Jawa Timur iya, sangat iya. serius. Tahu. 16 itu Kalau paling kakinya nggak kaki kaca nih sekarang, kalau kaki cedera-cedera. betul. Iya. jago banget Itu Supriyadi. sayangnya ya kenapa pemain muda tuh kalau terlalu sering Iya. diperas jadi cedera. lu takut Gitu. nggak sih? Aku Kayak nih kan main terus gitu. Udah operasi 2 kali. Yang apa? Bahu. Aduh. Robot ini, transformer aku. Bukan orang lain. Lego kalau orang bilang Lego. Rido ngatain aku, kamu Lego gitu. Patah kah atau geser kah? Dislokasi itu kayak geser Bang, tuh dari tempat Iya. geser lah itu. Jadi Tapi lepas. lu tau nggak dia pernah hampir jadi korban malpraktek dokter gadungan itu? Hah, emang iya? Serius Iya, ada aku. tuh, itu dokter gadungan masuk ke timnas sama ke Iya. Sleman. Itu iya. saya dulu. Mau diapain waktu itu? Dia tuh gini, aku waktu di Thailand kan itu Iya, gue dapet tuh beritanya tuh. persiapan buat Piala Dunia ya Bang. Itu kan Piala Dunia kan tahunku dulu pertama. Iya. Yang iya. U20. Iya. Yang Iya, jadi iya. COVID itu kan nggak Iya, jadi. iya. Akhirnya di Thailand itu dia bilang, tanganku ini udah lepas ini Bang, udah lepas, udah kalau pernah Ngayun aja? iya kalau aku tidur gini pun lepas. Mau gimana mana lepas. Sumpah tidur gini lepas. Tangan aku. kanan itu Iya kanan. Yang kiri. lepas. Iya lepas gini lepas. Terus dengan enaknya dia bilang apa? Mentalmu dek gitu aja. Tanganku lepas dia bilang mental anjir. Dia ngomong gitu. Dia Iya. seolah kayak halo dek gitu. Kuatin dek mentalmu gitu. Kuatin mentalmu. Itu penyakit biasa aja. Iki lo cowok patah. Sumpah aku kalau lihat mukanya ingat banget muka rambut klimis banget itu sumpah Mau itu kesel mukul banget. tangan lepas. Iya. dan abang tahu nggak dia kalau sakit apapun ngasihnya apa? Paramex sama Bodrek doang. Dia tuh. Iya. Hah, masa? Serius. Bang Pras. Itu kan di warung-warung, bro. Makanya Sadam itu. Ghaffar sampai sekarang mainnya masih belum bener tuh gara-gara dokter. Iya, CL brengsek itu dia. Iya, tapi sekarang udah nggak kepake dong Di dokternya. penjara, Iya, Bos. penjara. Ketangkep dong. Mungkin di penjara sekarang dia. Siapa? Ada. Udah di penjara udah. Iya, udah di penjara sekarang pemain-pemain yang di penjara. Kita mau nengok buat Kuatin sambil ini mentalmu, nggak? bos. Kita mau nengok sambil
Apa? Jangan. Sabar, kita harus sabar. Siapa tahu dia di penjara juga jadi dokter. Nguatin mental para mental dikasihnya Paramax sama Bodrek kan. Kamu sakit apa? Oh ada. Tapi dulu. Tapi akhirnya itu apa? Akhirnya Hernando memutuskan untuk operasi. Nah gini, itu kan saya barengan sama Sadam kan bang. Sama Sadam juga ada sakit, tapi cuman hamstring. Hamstring kan kalau di visio udah sembuh kan bisa kan. Dan paling parah tuh paling MRI aja lah. Lihat kalau dia ada sobek atau grade berapa gitu. Nah kalau saya ini udah real lepas ini tangan saya. Saya tuh nggak dikabari. Saya nggak dikabari disuruh operasi, nggak dikabari ada obat apa, ada terapi apa buat penguatan lah apa kan. Dengan umur segitu sampean nggak ngomong ke orang tua? Enggak, saya nggak ada bilang. Saya nggak ada bilang. Saya bilangnya saya sembuh, pulang nggak ada apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba aku tuh dengar berita Sadam itu dibawa ke rumah sakit. Jadi yang kerja sama PSSI gitu kan. Nah, tibalah dia bilang cuman hamstring grade biasa. Lah aku lepas gak dia apa-apain. Ya Allah. Gak ada, itu udah loh bang. Habis itu kan kita ada persiapan lagi Piala Dunia. Iya. Tapi yang ke Kroasia. Iya. Oh iya. Nah, di si dokter itu tuh udah nggak ada, si dokter. Oh udah nggak ada. Itu nggak ada udah. Untung nggak ada Nggak dia. ada. Aku ketemunya sama dokter Papi. Oh iya Papi yang pakai kacamata. Iya. Nah sama Papi itu dibilang lah, aku ketemu sama Sintayong dulu, aku latihan itu. Di latihan itu tanganku lepas lagi. Sumpah itu lepas lagi itu. Akhirnya anak-anak itu aku Hamin 2 sebelum berangkat Kroasia loh bang. Itu aku kecewa banget sama itu orang itu. Dan akhirnya nggak main. Nggak berangkat aku ke Kroasia. Ya karena lepas harusnya. Iya lepas. Dan itu Sintayong ngomong, Nando kamu stop. Karena Sintayong tuh tahu kalau aku maksa. Enggak, kalau aku pengen aku pasti maksa. Dan aku pun nggak pernah. Nggak peduli gitu. Iya. Nggak dirasa. Sumpah, ya. Iya. Akhirnya itu aku disuruh stop sama Sintayong, ya udah aku akhirnya operasi. Akhirnya gitu, operasi. Operasi aku. Harusnya operasinya dari awal yang. Iya, awal dong, Thailand harusnya itu dari aku awal. bisa gabung ke Kroasia. Yang penting itu di Kroasia itu waktu itu. Tapi Iya, sekarang ada kendala udah nggak ada. Aman. Yang ada kendala yang kanan sekarang ini. Gara-gara apa itu? Gak tahu, kurang mungkin karena aku kelelahan ya bang. Iya. Tahun-tahun ini aku sering terus Padat ya? bolak-balik ya. Ya iyalah, baru berapa hari yang lalu main. Makanya Berapa hari yang 3 hari ya? Iya 3 hari. Udah lah ya teman-teman, terima kasih. Nando udah capek teman-teman. Udah pegel ya. Takut lepas lagi podcast lepas. Udah nggak ada. Udah ditempel nih, udah tempel. Oh, itu mungkin harus pakai ban kapten dong. Iya, enggak lah. Ada tapi mur itu bautnya bisa ini. ke Surabaya tadi gimana akhirnya? Gara-gara Ke timnas itu? Surabaya, ya dari timnas itu aku dari U16 dulu sih bang. U16 itu aku menawarkan ke PSIS dulu. Nah ke PSIS tuh bilang gini, saya kiper udah ada gitu, saya butuhnya striker lah. Udahlah dari situ kan, ya aku udah menawarkan diri. Jadi kan anak Walaupun daerah hati kan di situ. ya anak daerah kan pasti pengennya Asli. membela daerah lah. Iya. Terus akhirnya ya udahlah, udah nggak ada slot lah di situ. Pindahlah aku ke Surabaya. Awalnya tuh banyak yang nawarin bang, sampai mau bayar aku dari PPLP. Jadi itu PPLP istinya juga. tuh ada misal kayak ganti rugi aku selama di PPLP lah gitu, uang ganti rugi. Nah itu tuh sebesar 100 juta. Iya. Di situ aku tuh udah nawarkan ke ada Borneo. Sama Persib Bandung itu ya pelatihnya Luis itu mau aku juga. Oke. Sama Persebaya. Tapi aku di antara ini yang paling serius tuh Surabaya. Sampai dia Surabaya. datang ke rumah, datang ke PPLP juga bayar buat fee-nya itu 100 juta itu yang paling serius. Iya, akhirnya Surabaya. udahlah ikutlah aku ke Surabaya. Temu Gitu. Marceng Itu kurus itu kayak penyakit apa itu nggak tahu tuh. Kurus banget waktu itu bang. Sengaja banget ya. Serius itu. Itu Epa kan berarti ya? Epa. Tapi diambil dari mana dia dari Iya. kakaknya pasti? Iya Opan. kakaknya. Opan bawa ke Surabaya. Iya bawa gitu. Rizky Ridho siapa? Bisa pindah ke Surabaya? Rizky Ridho itu kan ada di Surabaya kan ada akademi gitu bang. Jadi dia ada akademi. Oh, dia emang udah anak daerah situ, bukan ya? akademi gitu. Soalnya Bang Pras ini 3 pemain ini yang dari Surabaya Epa U16 sampai sekarang nih. Iya. Jadi timnas Betul. andalan di timnas senior. Kalian tuh deket banget gak sih bertiga? Deket banget. Deket banget sih, Nongkrong Bang. bareng gak?
Nongkrong sih beda sih. Ngatain teman gitu. Ya ngatain pasti kita terus ngata-ngatain. Makanya aku dikatain Rido Lego itu katanya. Tanganku lepas gitu. Lepas terus. Lego kamu gitu bilang gitu. Tukar pasang gitu katanya. Oh, tiga bersahabat ini dari U16 ya, Iya, betul. Udah kenal, naik senior juga bareng berarti. Naik senior bareng. Untuk akhirnya Rizky Ridho ke Persija, Marcel ke Belgia, Hernando masih di Surabaya. Stay, ya. Gitu Bang. Gila persahabatan U16 nih. Main bareng terus berarti kalian Main bareng terus itu. Dari EPA sih. Aku ketemunya EPA tuh yang Marcelino tuh dari U16. Kalau yang Ridho tuh baru di U19-nya. U19, U20 itu ketemu terus. Sampai akhirnya juara bareng di U19 Persebaya itu. Itu siapa? Bejo Sugiantoro? Itu Uston Nawawi. Oh, Coach Uston. Ya, Coach Uston. Namawi. Emang tapi itu Marceng sama Rizky Ridho tuh dari dulu emang udah jago kayak gitu? Apa dulunya biasa aja sekarang Coba meningkat? jujur. Tapi emang Marcel emang bagus sih, bagus. Dari kecil ya? Iya. Kalau Ridho emang besar aja, besar doang. Besar badannya, besar doang. Tinggi. Orang rapi kok ganteng kok. Ya rapi emang. Ulun sih kayaknya. Nando dari dulu udah semenjak timnas itu udah di level jago? Enggak sih di Bang. usianya? Ya aku cuman bisa penalti aja itu dulu. Oh dulu emang dari dulu ya, U16 kan juara gara-gara penalti juga itu. Saya nepis 2, baru ada penentuan. Yang nepis 2, terus terakhir itu kan saya tepis, akhirnya juara. Itu. Makanya dari situ ada yang minat lah. Dari Persib, Borneo itu sama. Oh gara-gara di Berarti U16 feeling itu. sampean buat penalti itu cukup Ya, kuat. Tanpa alhamdulillah, dilatih itu emang udah ada DNA-nya dari situ. Bukan tanpa Iya dilatih, dong. ya ada Dari dilatih. kecil dia emang sudah jago. Ada Tapi data emang kemarin. dari SSB bagus sih. U23 waktu lawan Korsel. Iya, Ya. dia nahan. Tuh. Alhamdulillah. Sakit Australia jantung juga. saya tuh sakit tahu Anda. Sakit saya juga, Bas. Semua orang Indonesia gila ngos-ngosan apalagi Anda ya. Itu saya kalau saya kan nendang juga kan waktu itu kan. Iya. Itu masa lalu saya, terus itu yang nendang penalti AFF itu saya curahkan di bola. Jadi mungkin bolanya sampai nggak kelihatan di gawang itu kan. Kenceng banget itu. Itulah masa lalu saya. Itu pas nendang, Nando kan pasti awalnya nggak nyangka bakal kebagi nendang dong. Ya, Kemudian nendang. Nah itu Bang, saya bilang itu Bang. Iya. Sebelumnya kan Ridho kan. Iya. Aku bilang, Ridho, aku nggak siap nendang bilang sama pelatih. Sempet ngomong gitu. Sempet bilang gitu. Jujur aja, sempat bilang gitu. Karena Iyalah. apa? Bebannya. Karena ini anjir beban gede banget gitu Bang. Karena pasti. aku juga ada sih bilang sama Coach Sintayong, Coach nanti bakal saya ganti di Piala Asia gitu. Malah beneran Piala Asia ketemu lagi penalti. Bangke itu. Tapi bagusnya Sintayong tuh meyakinkan saya gini Bang. Sebelum penalti terjadi, dia bilang gini, ke pemain tuh bilang gini, kalian fokus aja nendang satu tujuan, golin, ciptain gol. Udah masalah bertahan kasih karena Hernando. Saya yakin Hernando bisa nepis 2 penalti gitu. Dan bener dia bilang gitu. Serius gitu. Dukun dia ya. Gak tahu kayaknya sedikit deh. Dukun dikit deh. Pokoknya kalian fokus nyetak gol Iya. satu sisi. Iya. Urusan kiper Masalah udah kiper udah kasih aja ke Iya, Hernando. dia bilang Nando bisa tepis 2 gitu. Beneran 2 Bang saya tepis. Iya. Itu awalnya kan sempat Hernando nahan tuh. Iya. Kemudian kita penentuan Arkan kan. Iya. Kan. Pas Arkan gagal Hernando gimana? Asu. Iya, bukan asu lagi. Anjing goblok ini. Gila. Ngaco. Enggak, itu udah soalnya Bang, udah capek posisinya Bang. Posisi udah kayak lemes-lemes gitu. Iya dong. Sampai berak pun ku tahan itu kayak aduh. Ini. Arkan nendang out. Aduh iya. Aduh Nando kan. yakin gak pas Arkan nendang? Nando yakin emang dia bakal Udah masuk? kayak udah yakin aja. Masuk Kita nih ya? mah percaya aja sama temen kan. Iya, Udah iya. ngelihat mukanya aja udahlah ya gol ini gol. Tapi aku nggak nengok itu Bang. Nengoknya ke belakang. Iya, Kan iya. penendangnya gini, aku sambil jongkok. Anjing aku kan ada kameranya itu kan. Iya lihat di situ. Anjing gak gol cok lemes. Sumpah. Udah lah fokus kiper aja, fokus di gawang aja, fokus gawang. Akhirnya setelah 2 penendang aku akhirnya bisa nepis lagi kan. Iya. Kalau Arhan mah udah yakin aku, udah udah senyum-senyum dia kan. Udah senyum-senyum dia. Arhan itu ya. Akhirnya Selamat, lolos lah Cok. itu. Udah gol itu. Yes. Kita di Indonesia aja Pas. deg-degan apalagi dia yang main sih. Iya. Kalian tuh kepikiran gak sih kita tuh nonton sebuah gitu? No, pasti ya. Dan waktu saat itu kan antusiasnya tambah. Iya, luar gila biasa. Gila banget. Itu jadi beban mental nggak buat kalian sendiri? Di Sebenarnya, locker room itu kalian ngobrolin itu nggak? Takutnya ya Bang ya. Takutnya kita membawa yang persepsi lain loh. Awalnya kan kita cuma datang itu cuman
target grup kita ya, kan Betul. ada target-target sendiri kan. Iya, kita dengar. Dari Pak Erik lolos 8 besar. Iya. Kucin lolos semifinal. Udah semua itu. Nah, tibalah orang-orang tahu kita udah lolos semua. Iya, langsung. Rame. Pengen juara. Pengennya Olimpiade, pengennya Yang nggak pernah juara. nonton bola. Iya, dikira kita udah sekelas Piala Dunia, tiba-tiba baru tuh, kiper. debut Piala Asia langsung disuruh juara. Ya gila Iya. lah. Udah sampai dibikin meme-meme. Kamu Iya. tahu nggak Indonesia mau pindahin ke CONCACAF? Iya. Oh iya. Iya, gitu, suruh tahu main yang di mana Euro gitu. Eropa gitu Udah ya. nggak level lawan ini. Makanya Banyak kan itu. meme-nya Padahal begitu. Kan belum juga Iya, ya. nah itu kan Iya. mental juga kan buat kalian semua. Iya sih itu sih. Ya sebenarnya kalau kita ya Bang, kita tuh sebenarnya kuat aja. Iya, Kuat iya. ngadepin kayak gitu-gitu tuh kita bisa sebenarnya. Cuman karena kendalanya kemarin itu apa? Pergantian pemain sih. Oh. Ya kita udah capek sih Bang. Final chapternya udah di Korea itu. Iya, iya, Ke iya. Prancis itu Iya, udah Kayaknya puncaknya itu emang di Korea itu. Capek, Iya, iya. Bang. Soalnya itu. Bang Pras mereka kan nggak Idul Fitri. 3 Iya, jam betul. itu. Terus itu 3 udah jam. Nggak aku. sempet makan lontong guys. Iya. Udah nggak ikut Idul Fitri terus di Abu Dhabi di mana kemarin Yang Piala Asia. Qatar. Di Qatar udah hampir 1 bulan Iya. lebih lah, mereka udah bareng-bareng hampir 2 bulan bahkan. Makanya Iya. itu. Terakhir harus ke Prancis. Iya ya. Di Prancis Iya, itu udah capek Bang. 1 udah bulan habis itu. pelatih pun bilang kita sebenarnya udah capek ini apa sebulan kumpul, tapi ya karena kalian nggak main bener gitu. Karena kalian yang bikin ini kan kalian sendiri yang bikin. Kita kalah sampai ke Paris harus kualifikasi. Kan kalian sendiri yang bikin. Coba kalau kalian menang kita bisa istirahat udah di Iya. rumah kita. Akhirnya kalau kita kalah kan akhirnya kita ke Paris dulu gitu. Iya. Jadi Nah, capek waktu di lah Paris gitu. panas nggak waktu itu? Enggak, dingin Bang, enak. Oh, enak waktu itu. Cuacanya enak lah. Oh. Gitu. Lawan yang gak enak. Iya. wasit. Wasit Parah sih kacau. parah sih Tapi bro. Nando masih bisa nahan penalti walaupun Iya. begitu ya. Iya, karena itu apa ya Bang ya? Pelatih kiper nih bilang, udah mau sebrengsek apa Wasit. wasit itu mau gimana pun kita curangi, kita fokus aja di gawang. Kalau kita clean sheet, kalau kita nggak kebobol pasti semua orang menyoraki kita lah. Emang kipernya bagus, kipernya hebat gitu. Pelatih kiper tuh pasti gituin. Dan setelah Iya. juga ngelakuin kesalahan itu, dibilang itu kamu penyebabnya gitu. Padahal kan itu gol kedua. Iya. Sampai digituin. Iya, aku digituin. Nah itu mental makin break dance dong. Tambah lagi kalau bisa joget depan dia joget ya. Anjing itu. Cuma parah banget sih, malah menundukkan ya, tapi kan ya itulah uji mental. Kan. Iya, Ya udah, betul, nggak apa-apa. betul. Terus Biar makin kuat. teman-teman pun juga suportifnya bagus banget, supportnya gila. Udah nggak apa-apa, semua orang pernah ngelakuin kesalahan kok gitu. Udah lupain aja. Kalau kamu mau maju ya kamu jangan terpuruk akan hal ini. Kamu harus evaluasi, kamu harus memberikan yang terbaik di next game gitu. Ya udah, sampai itu naik terus aku. Nah waktu lawan Filipina, udah feeling menang nggak? Menang Bang. Menang feeling lah. kan? Pemain kayak gitu masa Nah, kita nggak menang. feeling di- Maksudnya pemain kita kayak gitu. Pemain kayak gini masa kita gak menang betul. Iyalah itu. Setuju. Feeling dimainkan atau feeling dicadangkan saat itu? Setelah sempat melakukan kesalahan di match sebelumnya. Aku malah yang pengen cadangan. Oh waktu itu. Karena apa? Iya, karena aku udah kecapean Bang satu. Kecapean di Otak, iya, pikiran, pasti fisik pikiran. ya, fisiknya udah itu. Tapi di sisi lain saya juga nggak mau saya tergantikan lah gitu. Oh iya, Istilahnya gitulah, pasti kesempatan. ada Iya dong, lah. pasti. Kesempatan Iya, yang nggak iya, akan iya. terulang lagi Betul. kan. Dan kesempatan ini jarang-jarang didapat gitu kan. Akhirnya ya udah, aku bilang kan, aku nguatin mentalku karena itu kan diserang juga, ada yang orang nyerang, ada yang support Iyalah. gitu kan. Orang Akhirnya- katanya di GBK megang bola masih wow. Oh, itu ya, pasti. Sumpah gue nonton bareng sama Kan Anda nonton langsung. aku nonton bareng sama Iya. Greg Nwokolo nih. Kalau bola dioper ke belakang nih ke Hernando, belakang langsung Iya. sampai dimarahin sama Greg. Weh, support kata Greg. Makanya Bukan malah gitu ya. digitu-gitu. Itu kerasa nggak di gawang? Aku sih kalau orang yang support ke aku kerasa, tapi orang yang ngejudge aku segini nih. Wah, Oh, apa? ini Orang nih bro, mental bro. ngapain dia gitu kan. Filipina doang. Makanya kalau dulu kemarin kan Marcel ngasih ruang kan buat orang yang head Ya. speech kayak Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ya aku kasih aja, biarin mereka nih mau kayak gimana sih orang-orang yang Iya. yang Setuju. maksudnya bukan aku sombong ya Bang ya. Karena aku kan di usia aku kayak gini aku udah berada di sini gitu loh. Iya, Dan betul. orang-orang pun ingin di usia Terus aku juga kan pengen mungkin ini orang-orang yang nge-head juga
ngapain? Ada gitu. TV di kamar dia nggak kerja. Iya. Cuma nonton bola anjing. Enggak, mungkin bukanya pas aku blunder aja gitu. Anjing. Mana dia? Wanco. Ngapain tiba-tiba orang udah gol sendiri. Udah itulah. Gak apa sih buat lucu-lucuan aja sama aku sih. Tapi benar deh. Gokil kiper satu ini nih. Maksudnya Hernando kan pengalamannya udah banyak ya, bahkan juara SEA Games. Iya, betul. Maksudnya sampai di titik ini pun sayang kalau dilewatkan gitu. Kalau sampai turun keganti sama orang udah Betul. takut susah ambil laginya. Iya, gimana cara menjaganya tuh? Kan ada di bawahnya masih ada Nadeo. Ada siapa lagi? Bang, ya? kita sama lah, bukan Adi. semua sama. Masih ada. Terus ada lagi yang baru. Siapa? Paes. Dia udah gabung belum? Belum. Nah dia itu sidang case. sampai redek gak? Anda berdoa imigrasi tidak meloloskan. Kan. Ya aku selama gini Bang, aku selama demi kebaikan timnas, kalaupun insya Allah ya kita kan ada cita-cita mau ke Piala Dunia kan. Amin. Amin. Semua kan terpajang itu. Mungkin salah satu pertama kali yang meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Mungkin ada namaku, mungkin nggak apa-apa. Siapapun yang main kalau Indonesia masuk Piala Dunia, ngapain kita repot-repot anjir? Aku bilang gitu. Benar. Dan aku ribut-ribut tentang, kita saling support Paes sama aku. Buktinya waktu aku melawan blunder lawan Irak, dia blunder juga di tim. Iya, makanya kita saling supportnya gila kan kayak gitu, sama-sama blunder. Dia nyemangatin aku, biasanya dia blunder. Makanya aku ada ini kenapa kayak sama chemistry nih udah dari jauh pun kita chemistry-nya sama. Gitu kan. Makanya gak apa-apa dari situ aku emang orangnya pengen belajar kok. Pengen belajar jadi enggak ini orang baru, dia datang pas waktu kita lagi enaknya aja. Itu aku enggak memusuhi lah, enggak. Aku malah banget, gimana cara ngadepin kayak gini, gimana cara ini, kau nih gimana. Belajar terus. Iyalah Bang, namanya Indonesia gini-gini aja. Carilah yang ada terbaru pelajaran baru lah. Menarik nih, ya kan, terkait naturalisasi. Gimana menurut pandanganmu? Kan kamu sendiri yang merasakan. Kalau selama yang naturalisasinya bagus, ya terus nggak apa-apa. Dan kita bersaing aja, gitu. Orang pelatih kita fair kok. Siapa yang lagi under, siapa lagi top, tetap dimainin gitu. Nggak selamanya orang itu, misal ya Bang, kita kan nggak berdoa buruk ya. Ada yang sakit, ada yang apa. Tapi kan itu kan berjalannya waktu pasti ada yang kayak gitu. Kita ya mau nggak mau harus siap itu. Gitu. Dan kayak kemarin aku ada pernah kejadian waktu kualifikasi yang pemainnya sakit semua, yang kita ke Vietnam away. Aku lagi sakit bahu juga itu. Dipaksain suruh berangkat. Itu aku nggak expect aku main. Nyusul. Aku nyusul itu Bang. Padahal lagi sakit. Ya dan itu lagi itu puasa itu. Puasa. Tapi puasa nggak? Nggak. Musafir. Itu jauh perjalanan. H-1 ya? Iya, H-1 Bang. Saya dikabarin besoknya saya dikabarin jam subuh, jam 3 pagi mau sahur. Jam 3 pagi sahur. Saya dikabarin Nando berangkat. Ini Nadeo udah parah. Terus si Adi sakit. Terus sama si Syahrul kayaknya. Iya. Riyandi sama Riyandi datanglah. Riyandi itu sembuh. Oh, Riyandi sembuh. Sembuh. Sebenarnya aku kasihan juga, bukan kasihan nih, enggak enak gitu kan. Riyandi ada di tim, kenapa Riyandi enggak main gitu loh. Dan di saat itu mereka udah berangkat. Telepon jam 3 subuh. Suruh berangkat jam 6 pagi kan anjing juga. Tapi seneng dong. Ya seneng tapi sakit Bang, lagi sakit ini aku. Tapi kan kayaknya emang tipikalnya dia ini siap tempur. Iya, tapi kalau udah di lapangan sakit pun hilang. Bener makanya gak? Itu akhirnya saya tuh bukan mendadaknya itu loh Bang, saya mau emang bener-bener niat puasa nih kan. Udah niat puasa nih besok kan. Terus tiba-tiba sahur juga besok berangkat ya ke Vietnam dong. Kenapa? Ada apa? Aku bilang gitu kan. Nah dia sakit parah ini masuk rumah sakit gitu. Si Adi juga hampir demam gitu kan. Iya. Ada Riyandi aja, Riyandi kenapa gitu? Gak kenapa-napa, tapi kan kita butuh kiper lagi gitu kan. Tibalah aku, besoknya jam 6 pagi, jam 10 itu berangkat aku. 10 pagi? Vietnam. Ke Vietnam berapa jam di pesawat? 3 jam? Vietnam, aku transit dulu ke Jakarta Bang. Ke Jakarta, habis itu ke Vietnam itu berapa jam lupa, 3 jam kayaknya. 4 jam kan. Habis itu udahlah sampai sana. Aku nggak expect nih aku main karena aku masih cedera. Aku bilang itu emang masih 50-50 lah. Sempat latihan? Sempat, udah
udah sempet sih, cuman langsung kayak ya udahlah, besok persiapan udah official training itu besok bang. Udah OT ya. Udah OT itu persiapan pertandingan itu. Iya, Cuma iya, 1 jam doang aku latihan bang. OT masuk ke tim inti apa tim cadangan? Inti. Oh OT udah masuk tim inti. Iya. Nah dia wah gue inti nih Gila. jangan-jangan itu. Langsung aku tuh nggak enak aja, orangnya tuh nggak enakan aku. Ya bilang, orang ada kiper satu lagi. Riyandi ya. Riyandi itu aku bilang, Ri ini bukan keinginanku, aku bukan nggak ngompor-ngompori buat aku datang gitu. Aku nggak kayak gitu. Terus akhirnya pelatih Riyandi bilang, oh aduh aku tahu itu pelatihmu aja, emang pelatih gitu kan gitu. Akhirnya tibalah waktu main, tanding bang aku, tangan itu udah masih sakit banget. Jadi mau nggak mau ya udah main aja. Sampai aku kan kram-kram itu aku kan sampai duduk kan itu di pertandingan. Itu kram bukan aku karena apa? Emang karena Ya, fisik capean nggak aja. siap. Iya. Gila, Karena aku udah rest berapa ya? 2 minggu itu bang, hampir 1 bulan rest. Iya. Karena tangan itu. Ya Gokil. itulah. Untung hari itu Orat Mangun sama Tom bagus Sangar, banget. lagi sangar banget, dia. fire banget. Itu kemenangan setelah Itu baru pertama 20 kali aku tahun lihat ya? Orat Mangun itu. Oh itu pertama kali. Iya. Gimana Oh, itu Orat pertama kali? Mangun pertama? Keren ini emang kualitas lah, ini harus saling kualitas. Verdong Verdong. Kelas bagus. Kelas ya. Top, Kemarin top. pertama kali main bareng itu Iya. kan. Tapi dari latihan udah kelihatan emang dia Bagus. kelasnya udah bagus banget. Pertama kali lihat Tom Hay gimana dengan sepatu kayak hitam. Kayak bapak-bapak. Kayak bapak-bapak terus Saya manggilnya Prof terus. dari awal udah kelihatan bagus apa masih Emang- 50-50? Masih ya dia adaptasi cuaca aja kayak napas itu sih. Kalau emang umpan-umpannya ciamik banget, enggak usah Di diomong lah. Vietnam kelihatan tuh. Kelihatan Omong banget. Kelihatan. Aku dimarahin, "Woi Nado main build up." "Oh iya ya, sorry aku baru sembuh juga," aku bilang gitu. Oh, langsung dimarah-marah. Iya, main build up, come on aku capek gitu katanya. Ya sorry aku bilang gitu kan. Dia pakai bahasa Inggris dah gitu kan. Iya, iya, Aku iya. capek aku bilang gitu, aku baru sembuh juga, Cok. Aku bilang gitu. Tahu juga, aku bilang. Tahu nih. Tapi kalau aku melihat Hernando tuh titik balik kan awalnya timnas tuh dipegang Nadeo kan. Iya. Titik balik Hernando tuh pas lawan Argentina kalau aku ya. Iya. Kalau Hernando melihat titik balik mulai jadi kiper pertama tuh di titik mana, Do? Sebenarnya tuh waktu di AFF itu, Bang, aku yang inti. AFF, oke. Yang Nadeo naik itu. Iya. Nah, karena aku cedera waktu sebelum lawan Vietnam, aku dia anak-anak lagi latihan shooting, aku nerima tapi nggak siap, Oke. sakit lagi, tanganku lepas lagi tuh bang. Akhirnya aku Lepas diganti. terus emang Lego deh nih. Makanya Lego aku dari udah 2 tahun itu Lego terus aku. Dari situlah bang aku diganti sama Nadeo. Akhirnya Oke. dari situ ya rezekinya Nadeo naik terus gitu. Tapi titik balikku tuh ya waktu apa ya? Waktu Rasanya SEA Games kapan? deh, SEA Games. Si game ya. Si Games dulu Argentina dulu sih? Apa? Si Games dulu apa Argentina dulu ya? Argentina dulu ya, Argentina aku Argentina. dipercaya itu. Nah Iya, itu Argentina. Karena Syahrul dulu awalnya. Syahrul itu sebenarnya main, Iya. tapi Syahrul sakit. Nah, kesempatan-kesempatan kayak gitulah yang kita harus manfaatin iya tau, yang Bang. hilang-hilang Seru nggak gara-gara. lawan Argentina Pi? Itu deg-degan sih. Kukira Messi main. Kalau Messi main 10 itu kayak gue. Oh, enggak lah, itu. enggak lah, Iya. ketahan lah. Ya senang Kenceng sih ya Bang. badannya ya? Semua. ya? Kenceng-kenceng. Julian Alvarez. Iya. Tendangannya kenceng-kenceng. Itu sih, yang Bang. gol pertama emang susah banget itu. Udah Susah sih bolanya. Kencang banget itu. Sit gitu Goyang-goyang itu susah banget Tapi pelajaran banget dong setelah melawan Iya, Argentina. pelajaran. Jadi nggak main-main gitu. Jadi harus ngalirin bola cepat gitu sih. Itu sih. aku salut lawan Argentina timnas termasuk Hernando, Jordi Amat itu berani main dari belakang. Dia Iya, nggak iya. langsung hajar-hajar. Itu takut Nah, nggak itu- sih Dok lawan Argentina? Iya. Lu main Itu pendek. emang udah taktik Enggak. dan terpaksa harus melakukan itu. Ya kapan lagi Bang? Karena kita kan Iya, kapan lagi ya. Nekat ya. Itu apa timnas kita kan timnas yang nomor berapa sih di ranking FIFA? Bang? Iya, iya, Makanya iya. terus kita kedatangan nomor 1 juara Piala Dunia lagi. Kapan lagi kalau kita nggak beraniin main mental dengan PD? Setuju. Kapan lagi kita Harus dapat momen diberanikan, kayak gitu? ya. Iya. Tapi aku ngerasa kayak 2-0 tuh masih kecil banget bro. Iya, iya. Untuk Iya. kita Indonesia, gue tuh mikir, gue nonton ya 7-0 nih. Ntar lagi nih dikolongin nih. Ya, Lawan karena kita. Uruguay datang ke sini Lawan loh kita iya, itu. 2-0 makanya. kayaknya Hampir berasa nyata. menang gue. Iya, main sebenarnya- bagus soalnya, main bagus. Bisa sih sebenarnya, cuman waktu itu karena kita baru pertama kumpul juga ya, Ya. sama-sama semua gitu kan. Jadi kayak masih kurang kompak lah waktu itu. Jadi Kemudian abis Argentina SEA Games. SEA Games. Ini juga sejarah nih Bang Ya, Pras. ya, ya. SEA Games. Ada Hernando dan Adi Satrio ya, dua kiper Ya. kita. Kemudian SEA Games.
Hernando tuh banyak di momen-momen SEA Games kan momennya aneh ya. Kita udah ngerasa menang, udah perayaan ternyata belum. Iya, harus menderita, harus menderita. Berantem gak jelas dulu. Itu gimana Dok? Final SEA Games Dok? Saya waktu berantem itu cuma ngompor-ngompori wasitnya. Deketin wasit. Set itu. Tengok nomor itu. Kartu merah. Oke itu. Aku cuma bagian itu aja. karena kebetulan lagi panas. Iya, karena penting juga main kayak gitu ya kan. Orang mana tahu licik-licik kayak gitu. Wasitnya cuma diem gini dong. Diem di pinggir sambil ngeliatin siapa yang ribut cari. Alah Komang malah mukul, aku bilang gitu. Jangan mukul lah Mang, biar dipukul aja, biar merah semua mereka. Gitu. Akhirnya itu aku bilang nunjuk kipernya itu kan, kartu merah dia. Terus siapa gitu, kartu merah dia, banyak dia kartu merah. Itu gimana Dok pas kita udah menang 2-1 jebol di menit akhir itu? Itu Rio sih. Nyalain Rio lagi. Ngapain dia? Rio Baba itu. Aku nyebut dia Rio Baba. Rio Baba kenapa? Ucok Baba ya. Terus gitu. Tapi kalau Rio ngambil kan bisa penalti dong. Enggak aja. Sekarang kan modelnya gini Bang, body contact lah. Pakai body aja. Kenapa harus pakai kaki? Kan kalau body kan deket bisa balance-nya bisa goyang kan. Enggak usah harus pakai kaki gitu loh. Sampai langsung ngomel gak? Aku bilang bodoh kamu. Bodoh sumpah. Rio. Dia mau nangis itu di situ. Iya. Mau nangis itu. Soalnya tinggal beberapa detik kan. Iya. Langsung dia merasa bersalah. Orang udah merasa bersalah dong. Bodoh. Iya emang bodoh. Karena semuanya nyalain dia kan. Tapi akhirnya habis 2-2 itu kan mereka kena merah lagi. Iya. Nah udahlah main-mainin kita lah itu. Tapi kan kita kartu merah bisa cetak gol 3-2. Iya betul. Nah udah dari situ Irja ya. sampai mereka pegel-pegel sampai mau pingsan tambahan amunisi, tambahan oksigen, kita udah nggak apa-apa main terus. Akhirnya bisa 5-2 itu. Saat itu hubungannya dengan Adi Satrio gimana? Karena Adi Satrio di match terakhir lawan Kamboja ya, dia nahan penalti juga. Kita tuh udah kumpul. Sebenarnya kalau dikulik lagi Bang, kita udah kumpul tuh bareng dari timnasnya Coach Fahri. 16. Dari 19 itu kita udah tahu karakteristik masing-masing. Jadi udah santai, enjoy aja. Oh, jadi siapapun yang main ya udah percaya orang bagus kok. Sama-sama bagus, aku bilang gitu. Udah berteman aja itu semua. Iya. Gak ada perbedaan yang jauh. Aku sama Adi itu 11-12. Ada kekuranganku yang kelebihannya ada di Adi. Ada kekurangan Adi yang kelebihannya di aku gitu. Jadi saling mengisi lah. Saling mengisi. Waktu SEA Games berarti saling support ya sama Adi ya. Aku bilang seru banget ya. Dibilangin, Endo Adi yang main ya. Oke nggak apa-apa gitu. Oke aman aja gitu. Dan 3 EPA Surabaya ini yang U16 kemarin ketemu di Surabaya mendapat medali emas juga tuh. Iya. Rido, Marceng, Hernando. Bareng-bareng itu. 3-3 kalian tuh. Gimana sih kalian bisa juara di EPA, bisa kesini bareng juara lagi? Karena kayak jodoh banget ya. Iya ya. Itu ya Bang, apa kita ada cita-cita mau merubah hidup kita kan gitu. Emang kenapa? Ada orang gini kan. Kalau dulu emang kita berawal dari orang yang emang nggak ada susah gitu kan. Kecuali kayak Marcel kan kakaknya ada lah, kakaknya main bola bareng kan gitu. Kalau saya gitu? Sama Rido kan, Rido jualan bapaknya penjual bakso dulu di pasar gitu kan. Kalau saya kan orang angkat-angkat gas gitu. Terus saya juga mau merubah, bukan masalah keluarga sih, kayak merubah hidup lah gitu istilahnya. Dan kita 32 tahun nggak pernah juara kan. Iya. Kita ada cita-cita lah, semua yang bukan saya. Banyak harapan di dalamnya. Iya, semua pengen lah. Anak-anak juga bilang, ini bisa merubah hidup kita dengan 1 kali lagi menang kita kan gitu. Di malam ini tuh bisa merubah gaya hidup kita, terus kita bakal bagaimana kelanjutan hidup kita gitu. Anak-anak keyakinannya udah itu aja gitu. Jadi tujuannya udah tercapai bareng-bareng dengan kerja keras kalian. Dan malam itu Sananta tampil baik nggak menurut Nando? Dia nyetak 2 gol loh. Beruntung aja itu. Ini seru banget ya, timnas yang ini tuh seru banget. Kayak keluarganya sebenarnya lebih deket banget. Tapi dia nggak mau muji banget sama. Iya, dia nggak mau muji tempatnya. Sananta juga sama dia. Karena gue nonton yang Sananta waktu yang sama Mamat kan. Itu pernah juga gara-gara Sananta kita kalah juga di AFC sama Asian Game itu. Gara-gara offset aja itu, tukang offset itu orang itu tuh. Entah kakinya, entah kepala, entah tangan. Sananta bilang siapa yang mau offset kan kata dia. Salah dia ngapain offset.
Kita kalau nonton dia tuh, kau nih yang bodoh kok kenapa nyalain orang, kamu bilang gitu. Aduh, lele, aduh. Kalian berdua Jerman banget nih. Hah? Kaosnya. Jerman kan Piala Eropa sebentar lagi. Oh iya. Sebentar lagi. Gue masih Itali gue. Hah? Masih Itali gue. Iya. Ori nggak tuh? Ini ori, tapi kan ada 2 grade. Ini yang replika. Kalau yang player isu yang otentik itu lebih ada mana ya? Ah ini nih. Ini nih. Ini ya ini. Ini yang ada bantalan belakangnya nih. Oh. Yang ini. Nah ini otentik nih. Oh ini otentik. Otentik. Berapa itu? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Kalau yang ini nih, replika 1,2. 1,2. 1,2. Ah, buka. Lah, Gue mau yang asli ya. Ada bantalan di sini. ada bantalannya sama teknologinya tuh. Nih ada. Iya. Heat ready. Itu ngapain tuh? Itu ngapain tuh, Bang? Jadi kalau dipakai walaupun panas tapi adem. Oh. Jadi kalau si Nando pakai walaupun udaranya panas tuh kayak Menyerap keringat lah ya istilahnya. Menyerap tapi tetap keringat. adem gitu. Nyaman. Harus gue belilah. Itulah Spanyol itu juga asli tuh kayaknya tuh. Ori tuh. Spanyol Iya, ya. asli nih. Ada bantalannya. Heat ready, ada bantalannya. Katanya buat tidur juga bantalan bisa. Jadi empuk. Jadi empuk. Tapi Pras kalau beli kalau bisa di toko Adidas yang resmi. Oh. Toko akan di mall ada. Kalau di tempat-tempat itu nggak dijamin ya? Tidak terjamin. Oke. Kalau itu terjamin lah. Kalau Harus kayak langsung kita- ke outlet Adidasnya. Iya. Ini di PIM nih banyak nih, besar sekali gue lihat di situ. Banyak di mall-mall yang sering Anda kunjungi banyak. Ini baru gue beli nih. Wih. Dikasih deng. Mantap. Dikasih deng. Si Nando Nih, juga tuh. bagus. Dia Bagus juga. Ini keren. Kenapa gue cuman hitam? Kenapa cuma aku yang hitam ya? Ya nggak apa-apa, Suruh cocok kuliah lah. lagi, Bang. Tom Haye. Tom Haye, profesor. Yoi. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke exhibitionnya Adidas ada di Ya. PIM 3. Betul. Datang aja ke sini, kamu bisa ikut-ikut tendang-tendang bola di sini banyak dan ada jersey yang akan dipakai di Euro yang bisa kamu miliki. Betul. Pakai original lah. Siap. Tahu nggak bedanya ini tanda kembang ini sama Adidas ini? Ah itu tuh gue pengen tahu tuh. Kalau ini lebih ke lifestyle. Oh lifestyle. Tapi kan dulu sepak bola zaman dulu kan begitu-begitu. Nah, tapi sekarang kalau yang olahraganya pakai ini nih lambang yang ini. Oh begitu. Jadi teknologinya terus berkembang kalau yang ini. Oke. Untuk olahraga. Nyerap Sip. keringat. Yeah. Kalau panasnya diadem. Nah ini. Kalau yang itu buat yang lifestyle. Oke. Begitu. Yalah. Ini ada nggak sih di sini? Ada. Di outlet? Ada. Berapa ini? Nanti dicek dulu. Ada ininya marketingnya ternyata. Tapi lu Piala Eropa dukung siapa dulu? Ini dong. Itali serius. Itali. Juara bertahan. Juara lagi nih. Wah enggak. Mimpi aja sih. Enggak kayaknya. Hah? Enggak. Jerman tuan rumah. Jerman. Yang kalau menang. Tuan rumah. The Last Dance-nya Toni Kroos. Tadi ada Arthur Irawan kesini pakai baju udah Toni Kroos. Aku tanya Mas Arthur, kata aku siapa juaranya? Persik Kediri kata dia. Persik Kediri. Tiba-tiba Persik Kediri. Masih ada gak sih Persik itu? Ada lagi. Oh masih ada. Iya, ada lah. Nando dukung mana? Kalau aku dukung yang Persik menang Kediri. aja, Bang. Bukan. Dukung yang menang. Ya yang menang aja. Kenapa? Karena aku lebih suka lihat pertandingannya aja timbang Dibanding harus antusias iya. untuk Jerman gitu. betul. Dok, tipe yang nonton bola gak sih, Dok? Iya, Kan ada nonton pemain bola nggak? Karena aku tipe yang malah Bosen nggak? evaluasi Kan sih. Kalau gue nih podcast aja terus. Jadi milih yang Tapi gue gak pernah tonton. nonton podcast kan? Jarang. Nah, kalau lu Aku kan juga, pemain bola. juga jarang nonton tapi cuman evaluasi kayak pertandingan aja yang bagus-bagus. Oke. Buat aku misal kayak ambil ilmunya gitu. Itu Oke. sih. Soalnya ada pemain bola yang sama sekali nggak nonton Liga Indonesia, nggak nonton Liga Aku juga sama Eropa. liga luar nggak lihat nonton. Liga luar. Karena Karena Liga jarang. dalam. Liga Liga dalam dalam paling nggak tonton. Kadang sih kalau perebutan klasmen aja. yang gitu-gitu ditonton, Iya, ditonton ya. Oh ini berat nih saingannya, coba lihat gitu aja. Karena bagi mereka tuh udah latihan tiap hari, main bola tiap hari. Kalau ke Iya, rumah pasti- masih harus nonton bola aja, Pasti bosan pengen banget. istirahat dan lain-lain, mencari hal yang lain biar fresh. Betul Bang, betul. Iya, iya. Nih, Nah, Dok, aku penasaran. Aslawi Ya. pernah aku tanya siapa pemain timnas sekarang yang nanti di masa depan bisa jadi pelatih bagus. Kata Aslawi kan nggak ada, bodoh-bodoh semua kata pemain timnas. Kalau menurut Hernando ada nggak pemain timnas sekarang yang di masa depan bisa jadi pelatih bagus? Iya. Ya, bukan pelatih sih, pelawak semua sih. jadi pelawak Siapa yang semua paling ya? kocak, Dok? Siapa yang paling kocak, Dok? Siapa ya? Di tim. Dulu tuh ada kayak Sadil gitu. Oh, Sadil. Sadil. Sekarang tuh siapa Hamdani. ya? Sekarang malah Kakak Riki malah lucu. Oh, Kakak Kambuaya Riki, ya? Iya, Kambuaya lucu. Kambuaya ya. Kambuaya. Dia pendiam tapi ngelucu. Gitu. Iya. Oh Nadeo juga Nadeo. Lucu juga banget kocak. Lagi. Kata Nando ya, gue udah kiper kedua gimana lagi kocak aja deh kata. Orang waktu itu habis dia tanding
video call sama Dustin di Tiffany. Bisa-bisa gue liat, dia kan habis main aja. Iya, Iya nggak apa-apa. Telepon pelawak aja. Aduh. Oh, ya lucu dia. Tapi timnas sekarang bagus banget yang Pras ya. Ininya Iya. kebersamaan, hype-nya Betul, juga bagus betul banget. hype-nya. Betul Bang. Yang mencetak banyak catatan baru lah lolos Ini akan jadi legasi menurut Iya, gua iya. untuk anak-anak kita nantinya. kayak gini gitu. Iya, betul. Terus legend-legend juga mendukung banyak kayak Eloko kemarin Gonzales datang untuk menonton timnas ini mendukung. Tapi harusnya dia di VIP itu. Gua setuju itu, harusnya di VIP. Jangan di tribun itu. Gue sedih tahu ngelihat Legend. dikasih musik kan. TikTok kan emang gila-gila buat nyentuh kan. Iya. Dia juga selebrasi tapi Nangis. dikasih musik sedih gitu. Dulu dia Iya. pernah bikin cetak gol juga, cuman dia duduk di tempat biasa gitu. Ya gue sedih dong gitu. Gue suarakan. Iya. Gitu. Lu mah nggak tahu lu main waktu itu. Tapi aku lihat sih Bang. Tahu videonya. Lihat videonya kan. Iya, tahu. Tapi berarti sampean main sosmed banget. Enggak sih, kadang jarang kalau tidur aja rebahan gitu aja. Iya ya. Lebih seringnya tuh kita disuruhnya apa? Nggak boleh tiduran sih. Lebih sering ke jalan-jalan gitu. Oh. Nggak boleh sering tiduran gitu. Mau nge-gym, mau apa, sauna terserah. Yang penting ada kegiatan sehari itu kita nggak boleh tidur terus. Gitu. Oh, ada Tidurnya begitu ya? emang harus malam aja gitu. Siang jangan tidur gitu. Biar fresh. Betul. Kalau Oh. ini Dok, kalau kan Hernando sudah bermain dengan banyak back bagus-bagus ya. Ya, setuju. Dari U16 bahkan dari sampai sekarang. Sekarang ada Jay Inces, ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho. Yang Hernando paling membuat nyaman itu Ya. siapa, Dok? Ini kalau ada orang ini saya udah tugas aman nih. Aku sebenarnya semua sih, tapi kan beda-beda kriteria ya Bang, beda-beda tipikal lah kalau back sekarang kan. Kalau buat main build up nih, main build up itu ada Jordi enak. Oh, Main oke. build up Jordi, terus Srido juga enak, bisa berani bola dia. Justin enak juga. Sebenarnya kan itu back itu nggak selalu posisi paten kan Bang. Iya, Mereka iya, itu iya. Di zamannya Sintayong tuh semua bisa diatur Rotasi. aja. Hmm. Nah semua sih sebenarnya enak semua sih, tapi aku nggak ada lebih prefer sih, semua enak aja. Kalau komplit itu enak aja. Oh, Tinggal milih kalau aja komplit- siapa ya udah, ayo gitu aja. Kalau komplit berarti makin Enak. percaya ke Iya. semuanya. Kalau kayak ke Jordi atau Jay, kalau marah-marah pakai Iya pakai gimana? bahasa apa? Kan cocok mereka nggak ngerti. Enggak. Lo cocok kan gak bisa. Enggak, dia enggak pernah marah. Tapi cuman kayak bentak, Nando kenapa harus gini? Enggak gini? kalau Hernando we do. bentak mereka. Enggak, aku bilang itu, Jordi, just do what you want to do, bro. Aku bilang, udah terserah apa yang kamu mau gitu. Karepmu lah. Ya karepmu lah. Harap lah. Tapi kita enggak pernah maki-maki. Oh nggak Kita pernah. maki-maki. Nah ini Kecuali Kita sesama. cuman apa ya, kayak cuman, hey Nando kenapa kamu lakuin gitu? karena aku Aku pernah bilang- nanya ke ini Marcus Horizon, mantan penjaga gawang timnas Ya. Indonesia. Bang Marcus, emang kelebihannya Hernando apa sih? Kata aku ya. Salah satu kelebihannya Hernando tuh dia tidak pernah marah-marah atau menyalah-nyalahkan pemain belakang. Itu membuat pemain belakang nyaman, tidak disalah-salahin lah. Kan pemain belakang yang banyak salah juga Iya kan. tahu kalau kiper terlalu berisik kita panik tahu. Yang campur Iya, kesal iya, juga iya, kan. Iya. Kayak Apa sih lu tenang aja. kayak Bang. udah bener aja pasti Iya, gitu kan. jadinya berantem. Gue pernah mau mukul kiper gue. Disalah-salahin. Gue di kiri, iya kurang ke kiri katanya. Suruh gue pulang anjing. Itu udah digaris padahal ya. Iya, kurang kiri lu ke tengah banget. Lu suruh gue pulang bang. Kata Marcus gitu, Hernando ya, tidak suka menyalah-nyalahkan pemain belakang kata dia. Ya, Salah ya, satunya ya, kelebihannya membuat nyaman lah gitu. Itu benar. Valid. Valid. Ya, aku kayak gitu, enggak. Lebih baik aku. Tapi pelatih kiperku juga menanamkan gini bang, apapun kesalahan dari pemain, ya udah kita harus introspeksi sendiri. Kalau sudah sampai kebobol, ya udah kita introspeksi sendiri aja gitu. Jadi pokoknya mau kesalahannya siapa, ya udah. Kalau masuk berarti kiper ada kesalahan, udah gitu aja. Ya. Jadi introspeksi ke diri sendiri aja lah gitu. Lebih kayak introspeksi ya, nggak menyalahkan rekan-rekan. Gak ada bang, gak ada aku. Cuman kalau disuruh gini, Nando kamu tuh marahin aja, udahlah males aku bilang gitu. Males ya, habis Males. juga energi. Ya, Pasti. ya Iya. fokus saya di gawang gitu kan. Kita bisa, kalau bisa nge-backup juga nantinya kita yang dapat pujian kan positif kita sendiri gitu. Ya, Kalau ya, bisa nge-backup mereka save apa kan gitu. Jadi aku lebih ke fokus ke gawang aja gitu sih bang. Kalau Ridho tuh kalau main emang sefokus itu apa ada bercandanya juga? Kalem dia. Emang bener. Ya tapi kalau semisalnya tergantung lawannya sih bang. Kalau udah emang fokus pasti kan capek. Iya. Udah pikirannya udah tegang gitu kan.
Tapi kalau lebih santai, lebih bisa senyum-senyum gitu. Iya, kalau seandainya ini lawan nih diserang terus. Ya. Kalian berdua tuh kadang ngobrol gak sih? Yang ngobrol, menguatkan diri sendiri lah. Ayo. Oke, fokus lagi gitu aja. Oke guys, good. Iya seru ya. Kita anjing nih serang lagi nih. Mana ini ya? Mau serang lewat mana ini? Iya, otak, otot semuanya kepake. Semua jalan. Iya. Apalagi nanti di round 3 ya, round 3. Nah, round 3 nih kita mau bahas round 3. Ini kan Nah itu udah jamin keserang lah kayaknya lah kita. kuat semua. Ya. Gimana dari persiapan kalian? Iya pasti kan ini nanti ada training camp sedikit kan. Yeah. Jadi kita kumpul lagi, kita bahas diskusi lah mau Gila, gimana. Nando udah gak pernah pulang ke rumah. Klub Gak training pulang, camp. gak Di sini aja pulang pasti ke Surabaya nih bang. Gak Enggak pulang. ke Semarang, aku kan asli Semarang. Oh. Gitu, ke Surabaya udah. Berarti ke Surabaya, balik ke klub gitu. Klubnya udah kumpul ini. Udah pre-season lagi. Kumpul klub abis ini training camp buat Training round camp. 3. Gila. Iya. Ini aja Lebih banyak main di timnas dibanding Iya. klub sendiri. Persebaya mau ke Australia nih kayaknya. Terus ikut nggak? Nggak tahu. Capek kayaknya. Capek. Mau minta libur dulu kayaknya. Iyalah. Liburan dulu lah. Iya. Buat round 3 nih. Sejauh mana kira-kira? Ayo dong. Kalau kita sebenarnya kita udah ada rundown-nya sendiri ya mas. Iya. Kayak round map-nya kita. Bagaimana kita mau sampai mana kita ambil posisi ke berapa gitu. Jadi kemarin Sintayong tuh bicara kalau ada denger-denger kan dia mau ambil penambahan kuota lagi ya buat naturalisasi kan. Ya. Ya Striker ya semoga katanya? aja lebih baik lah. Itu yang datang ya memumpuni lah buat kita masuk ke Piala Dunia. Jadi istilahnya kita mau ambil runner up dulu. Jadi kita mau berjuang sampai mati-matian di round 3 itu sebagaimana langsung bisa dapat runner up lah gitu. Tapi tergantung kita besok apa Drawing ya Drawing. itu drawingnya itu. Ya. Tergantung. Kalau kita bisa juara grup Iya. tergantung sih. Tergantung Pilih aja. mana? Jepang atau Korsel? Ayo. Kalau aku ikut Sintayong aja, Korsel aja. Korsel. Dia itu banget sih. Itu mereka kalau lawan Korea ya, Sintayong, JJ, Iya. itu sebenarnya gimana ya mereka? Iya gimana ya mereka ya? Itu mereka penuh ambisi kah atau gimana? Dia kan ya ini ada masalah sedikit lah sama aku itu kan. Aku waktu itu kan aku joget-joget kan depan Korea itu kan. Selebrasi itu Itu kan. Emi Martinez kan. Iya, Bos, Piala Dunia. Lucu dia- tapi itu mah. Sempat bilang kayak gini. Ya saya senang kalian menang gitu kan. Saya bangga kalian menang, tapi janganlah begitu. Gitu. Agak baper dikit. Bukan sih, dia bilang ini itu udah apa ya namanya ya, sifat ini tuh sifat gak baik ini bilang gitu. Katanya gitu. Aku langsung menunduk langsung sorry coach itu gimana ya kayak kelewatan ini. Kecuali kalau Jepang nggak apa-apa katanya. Iya. Tapi itu emang gayanya Martinez kan maksudnya kan? Iya, Yang Iya, ikutin iya. aja. mentang-mentang punya jersey-nya Martinez. Iya, aku ada Mungkin juga jersey. di luar kendali karena saking senengnya. Iya. Bener. Tapi waktu ke Emi ngasih jersey, Emi ada ngomong-ngomong nggak? Enggak ada, dia ngasih jersey, dia minta jerseyku malahan. Oh, Jadi saling Dia yang ngasih-ngasih. minta. Oh. Jadi aku minta, dia oh ya where's your jersey gitu kan. Oh ya ini, kukira dia nggak mau minta, Iya. udah mau kubuang aja kan. Karena aku simpan aja itu kan. Iya, Terus iya, Emi iya. minta Ternyata dia minta. Minta juga. dia ada ngomong kamu bakal jadi kiper bagus Nando. Enggak ada. Ada. Nggak ada. Dia cuman fokus, aku pengen malah minta sarung tangannya karena dia kan habis juara kan. Iya, iya. Ada di sarung tangannya juga ada bintang di sini. Oh. Bintang warna emas, bagus sekali itu. Adidas lagi. Gak berani tapi. Iya. Gak berani. Nggak Wah berani. kalau saya udah Nanti langsung. kita mintain aja ke Adidas sarung Iya, tangan. Adidas ada nggak ngeluarin sarung tangannya Emi? Oh ya itu Adidas ya. Iya, Emi Iya, Martinez. Adidas itu. Adidas kali ada kali tuh sarung tangannya. Emi Martinez tuh. Juara Piala Dunia itu. Kiper Argentina juara Piala Kayaknya Dunia. tuh khusus dia deh, udah ada namanya Emi itu. Nanti ganti Hernando. Sama-sama Allah juara. Tapi Dok, kalau ini Dok terkait nih acara experience di Adidas. Ya, Menurut Hernando bagaimana tanggapannya kita menyambut Euro 2024? ya. Ya pasti kita kalau pribadi secara pemain pasti saya antusias dan juga bisa banyak belajar dari pertandingan-pertandingan yang ada nanti. Ya pasti spesial semua. Ya pastilah. Terus juga
pasti kita mengikuti lah. Di Euro kan pasti bisa melihat perkembangan sepak bola yang di luar bagaimana. Pasti kan kita harus mengikuti lah. Semuanya itu kan harus mengikuti. Jadi bisa ambil banyak pelajaran nanti di Euro. Iya, betul. Karena setiap kompetisi besar kayak gini ada aja sejarahnya yang bakal kita ingat terus. Iya, gitu. dan tren sepak bola dunia biasanya ada di Euro sama Piala Dunia kan. Trennya sekarang mau kemana? Dulu tren pemain sayap, terus ganti ke pemain gelandang. Nah sekarang pengen tahu nih trennya ada di mana gitu. Ya, karena Euro yang tahun kemarin waktu Italia menang kan, gembar-gembornya waktu final lawan Inggris kan, football coming home. Wembley, apa? Coming home. Ternyata ke Rome. Foto coming Rome. Iya, coming Rome ternyata. Nah, itu yang paling gue ingat sih. Karena finalnya cukup menyenangkan menurut gue waktu Italia menang. Kalau Nando kalau nonton, misalnya nonton Euro nanti nih, Nando bakal nontonin kipernya apa semua tim apa dalam 11 pemain itu? Kalau aku sih lebih ke 11 permainan dulu. Oke. Terus bagaimana apa yang dibutuhin di goalkeeper gitu kan. Ya, semisal ada kayak perubahan-perubahan apa baru teknik gitu kan, pasti aku lihat itu. Dan cara bermain kalau sekarang itu sekarang kan jadi sweeper kan. Sweeper itu kan jadi sweeper. Jadi lebih kayak belajar ke gitu sih, lebih kayak tenang pegang bola. Gimana caranya, apa yang harus dilihat. Kayak Onana itu gila keren banget menurutku. Onana? Malah suka sama Onana? Enggak, suka build-up-nya aja. Tapi yang lain kirain suka apa? Suka ke kayak New York gitu, Neuer gitu, Ter Stegen suka save-nya bagus-bagus. Courtois bagus juga. Berarti kalau latihan di timnas Dok sekarang banyak latihan setup juga ya daripada nangkepnya? Iya banyak latihan kayak gitu. Latihan kaki ya? Kaki bener. Harus bisa kontrol dan lain-lain. Pastilah harus itu. Iya. Dulu gitu. kan kiper nggak gitu Pak. Dulu nangkep memang. Kiper cuma buang-buang aja gitu. Sekarang harus bisa ngalirin semuanya, bola. Betul. Capek jadi kiper zaman sekarang ya? Iya capek lah. Tugasnya kebanyakan sebetulnya. Terus kipernya diem lagi, tenang, nggak pernah marah-marah lagi. Paling ke teman dekatnya paling. Kerido paling. Oke Bang Pras, sekarang kita akan ke Ultimate Team. Ultimate Team. Kita akan suruh Hernando membuat satu kesebelasan versinya Hernando. Ya. Terdiri dari 11 pemain yang pernah bermain bersama Hernando. Jadi boleh dari usia 16 misalnya Supriyadi mau masuk di situ silahkan. Sampai saat sekarang Hernando di tim nasional. Nah, boleh masuk semuanya dalam satu kesebelasan di Ultimate Team. Formasinya mau formasi berapa Hernando? 4-3-3 ada nggak? 4-3-3. Oke. Aman sini? Dari kiper. Penjaga gawang. Saya sendiri aja. Hernando Ari. Yang akan selalu memimpin timnas, nggak akan dilepas sama dia. Kalau Bek kanan. Ini semua yang pernah aku main ya? Iya, main bareng. Sekarang terserah siapa. Boleh dari kecil. Dari kecil. Ini boleh di liga misalnya ada pemain asing juga boleh. Bagas. Kenapa Bagas? Bagas Kava karena sering main bareng. Bagas sama berarti dekat kalian. Bagas sama Bagus lebih jago siapa? Dulu itu Bang, dia tuh posisinya bukan di situ dia. Dia di gelandang dia. Oh dia gelandang aslinya. Si Bagas. Ya Bagas. Si Bagusnya di belakang. Hah? Oh malah kebalik ini. Iya kebalik itu. Si Bagus back apa? Tahu. Main back. Back kanan back kiri. Dia ini. Posisi Bagas ini di iya, Bagus harusnya. Lah terus ketuker. Iya ketuker. Si Bagasnya gelandang. Iya gelandang, dia antara gelandang sama striker bisa. Sayap bisa semua. Bagas tuh di Garuda Select ya? Bukan dulu tuh ada tim-tim gitu loh. Tim jadi musuhan gitu loh. Timku sama tim dia tuh musuhan terus gitu. Oh dia strikernya. Ya, jadi mesti kembar itu di depan udah kembar gitu. itu. Oh di depan itu kembar. Bangke muka dia tuh. Sama mirip bingung. Dua-duanya jago memang. Jago. Oke. Back kiri. Back kiri siapa ya? Teman sekamar gua ya Arhan. Arhan. Ini gimana Arhan? Sekamar bahas apa aja? Enggak ada sih dia. Adalah. Dia pusing. Pusing. Banyak pusingnya dia. Banyak pusing ya. Ya karena setiap masuk kok back kiri terus katanya. Tapi enggak apa dia tuh mental pertarung kok. Dia emang betul. Gila lah. Terlihat kok. Dia enggak mau nyerah itu aja sih. Bagus. Aku salut. Dulu dari PSIS tuh Arhan sama Dewangga tuh yang naik tuh waktu di piala itu. Mereka sekarang bareng-bareng juga naik sih. Iya, luar biasa. Dua center back. Rido sama Jai. Rizky Rido.
dan Jay Inces. Yes. Teman seperjuangan ya. Jay tenang banget ya main bola ya. Jay ini bisa bahasa Inggris gak sih? Bisa. Ini bahasa Inggris terus kok, leadershipnya bagus dia. Oh. Dan Jay masih muda juga kan? Masih muda. Jay itu berapa? Hampir seumuran sama sampean kan? 25. Oh 25 dia. 25, 24. Oh beda dikit. Seri A dia main. Iya cari Seri A dia. Cari AIK. Betul. 3 gelandang. Kalau gelandang saya siapa ya? Pras Teguh. Aduh. Pusing ngeblank. Banyak banget kan. Coba. Posisi kiri aja Bang aku, left wing. Boleh. Left wing. Left wing. Ke Orat Mangun ya, gila itu. Ragnar Orat Mangun. Wak Haji. Ragnar. Yes. Sayap kanan. Ke striker ya Sananta. Sananta kenapa di grup-grup WhatsApp pemain suka diceng-cengin? Apa karena dia lucu? Enggak, rada sedikit bodoh. Bisa dicengin. Dia baperan soalnya. Dia baperan. Ya, makanya dia suka ngecengin orang. Tapi Sananta sekarang keren ya. Ininya looknya keren. Iya. Terus dia fitness terus kayaknya ya. Pakai kawat gigi sekarang. Terus biar ganteng. Gak tahu tuh, maju mundur kayaknya. Sayap kanan. Aduh, sayap kanan itu siapa ya? Di timnas ada Yakob, ada Witan, Yakob Sayuri. Oke, AM mau Marcelino Ferdinand di situ? Boleh, Marcelino. 3 serangkai dari kecil nih. Yoi. Yes. 2 pemain lagi di central midfield dan di defensive midfielder. Ini lebih aku defense tuh lebih 1 sih. Jadi sentral rada di depan, jadi Tom Hai lah, Tom Hai. Tom di mana ya enaknya? Tom sentral aja. Oke, Tom di CM. Kalau aku lebih defense midfieldernya sama ya Nathan itu. Nathan Choaon. Nathan tuh jadi ini ya, jadi. Padahal dia back kiri loh aslinya. Aslinya back kiri dia. Dia dimainin mana aja siap dia. Sekarang jadi gelandang bertahan dia. Iya. Kuat dia. Super sub. Super sub ini yang benar-benar itu ya. Yang jika dia dimainkan bisa mengubah keadaan. Ya, mengubah permainan. Witan menurutku. Witan. Pak Haji Witan Sulaiman. Pelatihnya siapa tuh? Pelatihnya siapa ya? Yang menurut Hernando bisa melatih tim ini. Kucin sih. Sintayong. Ya. Oke. JJ nggak usah dibawa ya? Jangan nggak usah. Ya. Jadi dibilang kalau kamu bukan pemain tuh kamu nggak bisa jadi pelatih katanya gitu. JJ. Aduh bangke. Dia tapi ngambil lisensi tapi. Iya dia udah lisensi deh sekarang. Diambil. Berarti bentar lagi melatih dong. Iya. Udah bisa aku melatih bilang, sekarang. Sekarang kan ada Liga 4 Jeko bisa lah itu Liga 4 aku. Dok, tapi si JJ misalnya Sintayong marah, JJ-nya tuh ikut marah ya? Ikut. Oh. Sekarang kita bilang gini, kalau dia bilang emang maki-maki, udah bilang aja maki-makiannya gimana gitu. Biar ada kayak ada rasa sama kita. Kerasa gitu loh. Kita bisa tertegar. Sebelumnya enggak gitu. Sebelumnya cuman anjing gitu. Anjing lemes banget gitu. Anjing lemes banget lah gitu. Dari itu JJ mulai memainkan perannya gitu kan. Kalau marah bener oke, kita diam gitu kan. Aing susah juga jadi si JJ ya. Tuh. Kaptennya siapa, Do? Kaptennya Jai. Oke, inilah dia Ultimate Team dari Hernando Ari. Sekarang Bang Pras kita akan masuk ke SSB. Ya. Sobat Sporty bertanya. Oke. Karena kita lagi di Adidas Exhibition di PIM 3, kita akan memilih atau memanggil yang ada di sini untuk bertanya langsung kepada Hernando Ari. Yang mau bertanya. Oh mantap. Satu-satu dulu. Berapa orang? 2, satu-satu gantian. Oke, boleh. Gantian. Hah? Iya, sini Mas. Duduk Mas. Duduk aja. Duduk aja sini Mas. Santai, samping, jangan akrab dong. Santai. Nah. Yo. Ngapain Mas di sini Mas? Silakan dari Mas siapa Mas? Gibran. Mas Gibran. Ya. Oke, Mas Gibran silakan langsung pertanyaannya untuk Hernando Ari. Paling mau nanya alasannya milih nomor 21 di semua di klub, di timnas sama yang kedua.
perasaannya gimana di hotel dijagain segitu banyak orang sekarang? Itu aja sih paling. Oke. Yang pertama alasan pakai nomor 21 itu gara-gara itu Mas Kitman sih. Kitman juga. Kitman tuh bercandain gini, itu nomor togel gitu. Beruntung anjir nomor togel ya. Bilang nomor togel kayak gitu. Ya udahlah aku bilang gitu kan dulu emang adanya itu Bang. Karena aku menurutku nomor 1 kan keramat banget ya. Menurutku kayak gitu sih. Karena aku nggak mau, aku tuh orangnya nggak enakan gitu loh Bang. Jadi aku pakai ya sesuai omongan dulu kan. Aku dari U16 itu kan masuk gara-gara itu Bang, kayak tambahan pemain, bukan karena aku ya karena seleksi sih, cuman karena aku pengganti gitu kan. Secara nggak langsung kamu menciptakan dunia sendiri gitu. Ya gitu, nomor 21 gitu. Dan juga mana perasaannya dijagain orang sebanyak itu? Dijagain itu ya sedikit aneh sih menurutku sih. Awalnya ya seneng, cuman kan nggak terlalu berlebihan harusnya Bang. Harusnya kan tempat netral juga, dan juga ya fans kan kita tahu kita suka kok didatengin fans, cuman adalah waktunya gitu kan buat pengen kita beli istirahat. kopi di Alfamart gitu ya. Duh, siapa tahu pengen beli kopi di Alfamart. Sampai pernah itu Bang kayak pemain naturalisasi itu diikutin dari mall di Brunei itu. Ke mall itu sampai mereka bilang gini, "Hey, kan mereka berempat kan. Kita coba nyebar. Dia ngikutin yang mana gitu. Padahal yang ngikutin cuma satu. Akhirnya nyebar pada masuk taksi semua. Itu pada pulang, dia nggak ngikutin akhirnya. Itu lucu banget itu. Itu dia jawabannya. Oke, makasih. Terima kasih Mas Gibran. Mari. Nah ini dia. Halo. Silakan Mas Gavin Kwan. Halo semuanya, Mas Hernando. Saya Adrian. Mau nanya. Nanya apa tadi ya? Nggak mau nanya, kalau Mas Hernando kan masih muda, ada keinginan untuk main di luar nggak sih? Dan apakah sudah ada tawaran? Dan kalau milih mau main di liga apa? Itu aja. Mantap. Terima kasih, bagus pertanyaan ini. Silakan. Saya pribadi pasti ada Mas, dan juga dari agen saya ini ada agen saya ini. Mantap. Pasti ada sih penawaran kayak gitu ada. Cuman kita, kalau aku profesional dulu aja ya Mas ya, menghabiskan itu dulu, baru mungkin ngikutin perkembangan karirku gimana, perkembangan perjalanan itu gimana. Pasti aku pengen kok. Paling mentok itu ya aku pengen ke ke Thailand dulu. Pasti ke Liga Thailand dulu karena sana juga bagus. Aku sering-sering lihat juga mainnya pemain-pemain Thailand tuh main ya sudah sesuai kriteria aku lah. Jadi dia bisa main build up gitu. Jadi penguasaan bola tetap kita bisa ikut adrenalin permainannya itu. Ya, keren. Jadi kita bisa ikut di dalam gamenya itu. Mas orang Thailand bukan? Oh bukan, mirip orang Thailand soalnya. Oh Jakarta. Mari. Okay. Siap. Terima kasih. Mantap. Kalau si Marceng suka ini gak sih? Suka nih, I'm Belgia nih, I'm Liga Belgia nih. Aku bilang Liga 2 Belgia tuh liga hotdog gitu. Gak ada kalau supporternya, aku bilang. Supportermu lo berdiri, supporterku duduk. Liga 2 ke Liga 1 gitu. Aku bilang bercanda aja. Ceng-cenganku sama dia gitu. Pasti kalau Marceng lagi di sana kan kontak-kontakan kan, masih kangen-kangenan ya. Iya, pasti dia sering nelpon juga kok. Nelponnya tengil-tengil gitu lagi di apartemen dia gitu. Di Belgia nih gitu. Nih, pertanyaan dari aku masih ada ketinggalan, sorry. Arhan kan udah menikah. Anda ada kepikiran begitu gak? Pasti, tapi masih lama. Aku udah batasan umur kok Bang. Di 25 tahun baru menikah. Baru menikah, berarti sekarang benar-benar mau fokus karir. Betul. Biar gak pusing. Biar gak pusing kayak Arhan. Video call terus gak dia sih? Enggak. Dia tahu waktu kok dia. Oh iya. Aduh. Okay. Ada lagi gak stok orang Padang? Apa? Buat Hernando. Buat ini. Wah orang Padang cukup cakep. Gila. Ntar kabarin gua aja. Oke. Bisa ada pacarnya. Ini pacarnya bukan sih. Pacarku. Ini pacar. Parah banget nih Pras nih. Udah berapa tahun kalian pacaran? Udah hampir 2 tahun tuh. Tadi bercanda ya. Aku ini. Katanya mau orang Padang. Tanya orang mana. Parah nih, parah kah dia? Kamu orang mana? Padang kan?
Enggak. Oh, bukan. Orang Padang. Orang Kudus. Kudus, Persiku. Iya. Iya, Soto. Suka. Agus Antiko. Soto Kudus. Oke, Hernando, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di Terima kasih, sela-sela Abang kesibukan. Ko. Kita tahu Hernando pasti sibuk banget, tapi sebelum Hernando pulang kita ada beberapa hadiah untuk Hernando. Oke, Yang pertama ada FUT. Wes. Thank you. Hernando Ari, kita sebutkan dulu ada Shop Stopper 100. Timnas terus checklist karena dari Checklist. U16 udah Ikut timnas terus. terus sampai sekarang. SEA Games. 2003 medali emas. Terima kasih Hernando dan teman-teman Garuda Select. Yes. Waktu Ya, di Inggris pernah ikut Garuda Mal Select. praktek. Sumpah. Mal praktek X. Jangan sampai ada mal praktek Iya. lagi di sepak bola Indonesia. Mentalitas. Top, Yes. mentalitas Terima kasih, top. Bang. Silakan Silakan Hernando di ditanda tanda tangan dulu. Di mana nih? Mukanya? Yo. Boleh. Oke. Itu Box. dia FUT dan kita juga ada merchandise dari Adidas untuk Hernando Ari. Weh, mantap. Terima kasih Adidas Indonesia. Instagramnya @Adidas Indonesia, silakan di follow. Top. Betul. Dan ada Adidas Exhibition Euro Yes. 2024 di PIM 3 ya. Ya. Jadi kalian bisa kesini, datang aja ke sini untuk foto-foto, bermain-main dan membeli merchandise juga tentu sangat diperbolehkan dong Iya. tentunya ya. Mantap. Mantap, Hernando Ari. Terima kasih banyak Terima kasih Abang Mas Ko. Hernando Ari yang sudah datang ke sini. Kita ngobrol di mall begini loh. Ternyata Anda Gak apa. seadanya. Seru. Anda seru sekali ya. Seru sekali. Jadi semoga nanti ini dibahas lagi bersama Sananta di grup. Ya. Iya. Nah, tapi benar dibahas. Dia bilang bodoh gitu. Siapa Bodoh sih? kamu, bodoh. Akhirnya dia kan diserang juga kan. Sama anak-anak. Enggak sama netizen juga. Iya gara-gara yang itu tuh. Aduh, nggak tahu Gara-gara juga. yang Uzbek Iya. Kok Uzbek sih? Waktu kita nonton apa? Pertandingannya? yang Lawan apa dia Indonesia? offside. Iya, Bukan, iya yang offside. iya Uzbek. Iya Uzbek benar. Uzbek kan? Dia offside. Iya Uzbek iya berarti. Gara-gara offside Tapi itu. kan dia bilang ya siapa yang mau offside kan? Aku tidak sengaja kata dia. Oke, pokoknya sukses semua untuk pemain-pemain Amin, tim amin, nasional amin. Indonesia yang kita kali ini. selalu mendukung Yes. apapun itu. Kalah ataupun menang kita berdiri selalu buat kalian. Tentu pokoknya kita mendukung semuanya untuk Ya. di round 3 apalagi. Semoga Ya. kita bisa mencatatkan sejarah lolos ke Amin. Piala Amin. Dunia. Jikapun tidak lolos kita juga sudah berterima kita minta kasih. Main nothing tulus happy saja. Happy aja. Siap. Hernando Ari sukses terus ya. Yes, Terima kasih makasih banyak. Bang ya, Ya, makasih sama-sama. Bang. Selalu Terima kasih salam untuk Abangku. keluarga semua di Ya. Semarang dan di Oke. Surabaya tentunya. Yes. Kalau begitu Ripan Prabita pamit. Dan saya Pras Teguh pamit. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Hernando Ari Sutaryadi.